Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV One dimanapun berada, jamaah ibu-ibu dari Majelis Pengajian Al-Mawaddah Medley Cakung. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan Allah SWT kesehatan, Amin. zahir dan batin. Di subuh yang penuh dengan keberkahan, kita masih bersama dengan guru kita Sayyidi Al-Habib Ghais As-Segaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Bekhair, alhamdulillah. Antum kaifa halukum? Alhamdulillah sehat. Tamam ya, alhamdulillah insyaallah. Jamaah di studio dan pemirsa TV One dimanapun berada, tema kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini adalah banyak ibadah tapi sia-sia. Kenapa bisa begitu? Apa itu ibadah? Apa yang menyebabkan dia sia-sia? Tentu itu pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik di benak kita. Insya Allah akan kita bahas tuntas bersama guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Ghais As-Segaf. Habib, apa itu ibadah? Karena ada juga sebagian jamaah ini menganggap ibadah itu sholat, puasa, zikir, baca Quran. Apakah sesempit itu ibadah dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Sayyidil Habibi Was, semoga antum sehatul afiat, diberkahi rezeki antum. Ya, ini sudah lama kita nggak ketemu ya. Terakhir kali ketemu itu sudah mungkin 2 tahun yang lalu ya. Tapi insya Allah ini dipertemukan di TV One. Insya Allah jadi berkah buat kita. Amin. Amin. Tadi antum bertanya tentang makna ibadah. Ibadah itu dibagi jadi 2. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang kita kenal memiliki syarat rukun, memiliki mubtilat dan sebab kalau dalam ilmu usul fikih. Artinya segala sesuatu yang memang sudah ditentukan porsinya oleh syariat. Sholat subuh 2 rakaat, nggak bisa ditambah-tambah. Nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa dibuat-buat. Syarat sah dan syarat wajib sudah harus kita penuhi semuanya itu. Jadi nggak bisa terlalu rajin subuhnya 3 rakaat. Nggak bisa itu, jangan nambah-nambah kalau perkara itu ya sih dia. Tapi ada yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Misalkan di dalam perjalanan kita bekerja, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah, Allah wal maksudul kull. Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dari semuanya. Maksudnya apa? Korelasinya kemana? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau pengembara. Pengembara ini ya hanya sekedar mengambil bekal saja. Karena tujuannya bukan ke situ. Nah, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri itu sering mengatakan banyak orang tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang. Artinya, kalau kita tidak mengetahui jalan pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jangan mempersempit kita makna ibadah hanya di dalam ibadah mahdhah saja. Karena ada yang disebut syartus sihah, ada yang disebut syartul qabul tadi itu. Contoh, kalau kita bicara tentang syarat sahnya sholat, ya haruslah kita itu memiliki toharatul malbas, toharatul makan, kemudian toharatul badan, badan kita harus suci, tempatnya harus suci, pakaian kita harus suci. Apakah semua itu cukup? Tidak. Ternyata ada syaratul qabul. Apa syarat qabul kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan ghibah. Jangan ribah. Jangan ghibah. Karena itu salah satu penyakit hati yang mana Allah Subhanahu wa taala nggak akan lihat hati kita. Kadang-kadang ada MGF, Majelis Ghibah Forever. Iya, ya Bu ya. Iya, apa tuh Majelis Ghibah Forever? Casingnya maulid. Iya, isinya. Casingnya maulid, casingnya diba. Bukannya itu jelek, tapi kadang-kadang kita nggak bisa tahan. Tuh lihat tuh yang jilbabnya loreng-loreng, kayaknya masih kredit. Ribah. Itu akhirnya apa? Mengurangi daripada nilai ibadah mahdhah tersebut. Maka janganlah kita batasi ibadah hanya dalam tatanan lahiriah saja, akan tetapi juga tatanan batiniah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.